Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Pak Prapto, Kepala Dinas Prasjatarakim dan seluruh jajarannya. Yang kita hormati Pak Wadarusmen, Kepala Biro Ekonomi dan juga seluruh jajaran beliau, hadirin dan pemirsa Parang TV yang dirahmati Allah. Tentu mengawali tausiah ini kita senantiasa tak bosan-bosan dan tak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah. Karena syarat yang paling mudah bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan adalah bersyukur. Syarat yang mudah untuk mendapatkan tambahan nikmat dengan cara bersyukur. Dan bersyukur pun hanya dengan mengucapkan alhamdulillah atas apa saja yang kita terima, apa saja situasi kondisi yang kita dapati. Kata Nabi, ala kulli halin alhamdulillah. Situasi kondisi apapun ucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Dapat uang sedikit alhamdulillah, dapat uang banyak alhamdulillah. Kita di sini duduk bersila alhamdulillah, duduk di kursi alhamdulillah. Mau di apapun kondisinya dengan alhamdulillah kita akan menambah nikmat. Syukur ini akan menambah bahagia kita. Di mana Allah berfirman, lain syakatum la azidannakum wa lain kafatum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu yang saya hormati, judul tausiah jangan putus asa. Kadang-kadang kita larut dengan situasi, lupa dengan kondisi. Akibatnya kita putus asa. Padahal putus asa ada tapi tidak boleh. Putus asa manusiawi tapi tidak dibenarkan. Putus asa mungkin muncul tapi rugi bagi kita. Putus asa bagian dalam kehidupan kita, iya, tapi kita akan menyesal kemudian. Sekiranya kita ikuti, perturuti dan maunya keputusasaan itu kita terus rasakan, kita akan rugi besar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita dalam agama dilarang. Walaupun kita sebagai manusia pasti akan menghadapi putus asa, tetapi kita sebagai manusia gagal bekerja mungkin putus asa. Harapan tidak terpenuhi mungkin putus asa. Bencana musibah mengena kita bisa jadi sebab itu kita jadi putus asa. Apa yang tadi saya sebutkan semuanya adalah hal yang manusiawi terjadi setiap saat dan setiap waktu. Dimarahi atasan karena kita salah, mungkin juga kita berputus asa. Di rumah suami istri mungkin ada sedikit konflik yang mungkin juga menjadi kita putus asa. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal demikian walaupun menjadi warna hidup kita, dinamika keluarga dan pekerjaan kita, dan sesuatu yang tak bisa kita elakkan, kita akan dapati, tetapi tetap kita tidak dibenarkan untuk berketerusan putus asa atau berkelanjutan yang akibatnya rugi sendiri. Dalam surat Al-Hijr ayat 56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa ad-dallun. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi Allah menyamakan orang yang berputus asa itu orang yang sesat. Dolun, sesat. Sesat itu kalau kita gampangkan dengan pengertian kita di tengah perjalanan tersesat.
Maunya kita ke Bukit Tinggi, tapi perginya ke Solo. Maunya kita ke Padang Baru, nyampenya ke pasar. Maunya kita ke Jakarta, taunya sampai Lampung misalnya. Atau banyak contoh di mana kita berjalan, mungkin kita tersesat. Berarti apa? Coba kita bayangkan. Maunya ke Padang Baru, nyampe di pasar. Ruginya berapa ongkos, bensin habis, waktu habis, tenaga habis, tujuan yang mau dicapai nggak dapat. Malahan ke tempat yang lain. Jadi begitulah orang yang putus asa, ingin mendapat sesuatu, tapi dia putus asa, akhirnya frustrasi, tidak punya semangat, berdampak pula depresi. Bukannya tujuannya dapat, malah ibarat jatuh kena tangga pula. Jadi orang yang putus asa terhadap sesuatu yang dia ingin dapati tidak dapat, semakin jauh dari dia karena dia mengurung diri karena putus asa. Dia pun tidak bersemangat untuk optimisme mencapai yang ingin dicapai. Akhirnya yang diharapkan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Gara-gara dia berputus asa, maka sesatlah dia. Tapi kalau gagal, dia terima kegagalan, dia jauhkan putus asa pada diri dia, dia awali lagi dengan yang baru. Dia coba melangkah, dia coba berjalan, coba berlari mengejar harapan yang ingin dicapai, insya Allah dan pasti dapat. Walaupun melangkah 1, melangkah 2, melangkah 3, tetapi dengan dia melangkah tanpa diikuti putus asa, pasti satu saat tertentu dia akan capai, dapati dan dia raih. Tapi kalau putus asa, bukankan dia dapat, malah semakin jauh dan semakin jauh. Itu yang disebut kita semakin sesat, tersesat dan terjauh. Bapak Ibu, kita mungkin di tempat kita bekerja ingin mendapatkan target kinerja, susah. Tidak apa, jangan putus asa yang penting. Gagal itu adalah dinamika kehidupan. Saya pun pasti banyak gagal. Pak Prapto, Pak Wadarus, kita semua ada gagal. Yang tidak boleh bukan gagalnya, tetapi putus asanya. Gagal itu bagian dari pekerjaan. Bahkan gagal itu jadi ilmu. Gagal itu jadi pelajaran. Bahkan kita butuh gagal untuk maju. Silakan baca buku-buku biografi orang yang top. Baca biografi buku orang yang sukses. Pasti dalam buku itu ada cerita kegagalan. Tapi kegagalan yang ada untuk menjadi kebaikan. Ibarat jatuh di lubang yang sama, dia besoknya akan hindari sehingga tidak jatuh lagi di lubang tersebut. Gagal dia jatuh, berikutnya tidak gagal. Kenapa dia tidak gagal? Kenapa dia sukses? Karena belajar dari kegagalan. Kenapa dia bisa? Karena tidak putus asa. Tapi kalau putus asa, gagal, ya sudah. Semakin terpuruk, semakin terpuruk dan habis. Bahkan kalau dia pekerja, semakin frustrasi, nggak masuk kantor. Semakin absennya banyak, lama-lama kena hukum, akhirnya dipecat. Habislah karirnya. Pelajar di sekolah, sama juga. Mana ada orang di sekolah itu nilainya tinggi terus, tidak. PR ada yang salah, tugas-tugas ada yang salah, ujian harian ada yang salah. Salah. Dia pelajari, besok gak boleh salah lagi. Ketika ujian akhir semester nilainya bagus semua. Kok bisa bagus? Dia tidak putus asa atas kesalahan yang dia dapati pada saat latihan. Pada saat dia mengerjakan PR, pada saat dia mengerjakan tugas. Oleh karena itu Bapak Ibu, putus asa dilarang, tidak boleh. Karena akan menjadikan kita terpuruk dan semakin rugi dan gagal.
Hadis Nabi, akbarul kabair al-isyraku billahi wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rohillah. Allah menyebutkan dosa besar. 1, syirik kepada Allah. 2, merasa dari murka Allah. 3, orang yang putus asa. Dan 4, berputus asa dari kampunan Allah. Jadi orang yang berputus asa sudahlah disebut sesat, rugi buat kita sendiri. Rasulullah menyebutnya adalah dosa besar. Apalagi dalam ibadahnya terpengaruh. Ada orang yang saya tahu, seorang ibu anaknya meninggal, masih muda. Protes ibunya, kok orang yang tua-tua udah jompo-jompo, udah sakit-sakitan gak mati-mati. Ini anak saya gagah, ganteng, kuat, hebat, masih muda kok mati. Tuhan tak adil. Muncullah putus asa, berkabung terus dengan pakaian baju hitam, mengisolasi diri di kamar gak mau keluar. Akhirnya frustrasi, anaknya sudah meninggal gak bakal hidup lagi. Dia akhirnya ikut-ikutan mati sengsara. Makanya jadi dosa kalau orang yang putus asa. Biarkanlah setelah apa yang terjadi, yakinilah itu sebagai sebuah takdir. Insya Allah ada kebaikan bagi kita yang sabar. Tidak putus asa, esok hari depan masih cerah. Anak atau siapapun yang disayangi, dia punya jalan hidupnya sendiri. Allah yang menentukan. Cepat dipanggil di dunia, kemudian masuk ke akhirat, itulah jalannya. Kita juga punya jalan sendiri. Jangan pula jalan kita dikacaukan oleh jalan yang telah ditentukan oleh Allah kepada anak, saudara, istri atau keluarga dekat kita. Itu sudah lewat, kitalah yang akan mengikuti jalan kita sendiri. Oleh karena itu dilarang berputus asa. Dosa besar, dan itu juga dimasukkan sesat oleh Allah. Kemudian juga dalam surat Fusilat ayat 9, la yas'amul insanu min du'a'il khairi wa in massahus syarru faya'usun qanut. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan apabila mereka ditimpa malapetaka dan bencana, mereka jadi berputus asa dan putus harapan. Jadi Bapak Ibu, bencana. Coba kita lihat hotel-hotel runtuh. Kalau kemudian pemilik hotel itu putus asa, frustrasi, lemah semangat, habis. Tapi lihatlah mereka, setelah bencana dia bangkit kembali, maka dia berlipat ganda, dia mendapati hasilnya. Karena dia hilangkan putus asa atas bencana yang menimpa. Dia lawan, dia hadapi dengan optimisme, dia akan sukses. Surat Hud ayat 9 juga Allah berfirman, walain azaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu layausun kafur. Jika kami merasakan kepada manusia rahmat kami, lalu rahmat tersebut kami cabut. Nah, ini rahmatnya, kebaikannya dicabut dari manusia tersebut. Kemudian mereka putus asa dan tidak berterima kasih. Jadi ada bencana menimpa kita, kelaparan, kegagalan, kematian, ketidaksuksesan dan sebagainya, kecelakaan. Kita putus asa, nggak boleh. Kemudian juga rahmat yang diberikan kepada kita, rezeki yang banyak dicabut suatu kali, kita nggak dapat untung gede, nggak dapat rezeki besar yang seperti diharapkan, kita pun putus asa. Tidak boleh juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, banyak peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dalam hidup kita ini yang bisa membuat kita putus asa. Bencana, kegagalan, ketidakberhasilan, kecelakaan, kelaparan, kematian bisa membuat kita putus asa. Dilarang. Caranya sabar. Bersabarlah kita, insya Allah bencana tersebut terhilang dari putus asa.
Wa nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal-ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wa samarat wa basiris sabirin. Sabar. Kemudian juga rahmat, kebaikan, rezeki, keberuntungan diambil oleh Allah. Janganlah putus asa, janganlah marah, janganlah kecewa. Kita kembalikan kepada Allah dan kemudian kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, hadis Nabi melarang kita untuk putus asa. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah, merasa putus asa. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dilarang. Tapi heran ya Bapak Ibu, udah jelas putus asa itu negatif. Sudah jelas putus asa itu rugi. Sudah jelas putus asa itu membuat kita tidak baik. Kok kenapa dikerjain juga? Kok kenapa kita melakukannya juga? Padahal jelas-jelas itu tidak baik buat kita. Semestinya kita itu tahu ini tidak baik, kita tinggalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kadang kita manusia lupa mana yang baik, mana yang buruk. Kadang-kadang kita manusia lupa mana yang betul, mana yang salah. Yang salah dianggap betul, yang betul dianggap salah. Itulah gunanya di antara kita disuruh oleh Allah dan Nabi untuk memberikan saling nasihat, wasiat kebaikan, ya tawassul bil haq, tawassul bis sabr, tawassul bil marhamah, memberikan nasihat saling di antara kita untuk kebaikan supaya yang kita kerjakan tidak menyimpang, tidak salah. Dan saling menasihati ini pun juga disebut oleh Rasulullah ketika menjelaskan tentang agama ad-dinun nasihah. Din agama ini adalah nasihat. Sehingga apa? Putus asa terelakkan dari diri kita. Ketika kita putus asa, teman kita menasihati, wahai saudaraku, ingatlah masa depanmu. Insya Allah masih cemerlang. Janganlah pikir yang telah terjadi. Yang telah terjadi, terjadilah. Kita yakini sebagai sebuah takdir. Karena kita pun perlu iman kepada takdir. Sehingga demikian, apa yang menimpa kita, kita terima sebagai bagian dari kehidupan kita. Bagian dari perjalanan kita. Bagian dari keluarga kita dan dinamika kita hidup. Mungkin keadaan dan kondisi inilah yang menjadikan hidup kita. Tetapi putus asa tak boleh. Satu kita kerjakan, gagal, kembali kepada nol. Kita lanjutkan lagi, 1, 2, 3 dapat. Gagal lagi mungkin jadi 2 turun. Tapi kita tetap optimis dapat yang 3 dan 4 dan seterusnya. Tetapi kalau kita gagal 1, putus asa tidak hanya 0, tapi kita dapat minus. Untuk bangkit susah. Untuk kembali jalannya panjang. Mencas, mengangkat dan juga mengembalikan diri sulit karena sudah dalam kondisi minus. Fisik manusia ini terdiri dari zat-zat terkena hukum fisika. Kalau kita diam maka cenderung untuk diam. Kalau badan kita bergerak cenderung untuk terus bergerak. Kan begitu Pak Prauto, ya, dari segi teori fisikanya. Tetapi kita kalau diam, berdiam terus, semakin putus asa, semakin putus asa, semakin tidak bergerak dan berdampak kita rugi dan semakin rugi. Ibarat kita jatuh, sudahlah jatuh kena tangga pula, kena injak-injak lagi. Itulah umpama kita menyikapi suatu peristiwa dengan putus asa. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak boleh. Masa depan kita cerah, hadapi dengan optimisme,
Putus asa boleh sebentar saja, sebagai tanda kita manusia. Kita bukan malaikat. Kita punya hati, kita punya rasa, kita punya pikir, yang semuanya bisa membuat kita hidup putus asa. Tapi cuma sebentar, kita balikan untuk kita jadikan keputusasaan, kegagalan untuk turning point. Kita bangkit ke depan untuk maju sebagai motivasi kita untuk sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan, karena waktu juga yang membatasi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.